warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Perekonomian Indonesia. Kami akan menjelaskan presentasi kami, analisis sektor pariwisata Indonesia saat pandemi COVID-19 dan opini pembaruan. Dengan saya Dewi Indasari, nomor NIM 19612011052 dan rekan saya akan menjelaskan kebijakan pembangunan sektor pariwisata di Indonesia. Sektor pariwisata memberikan sumbangan untuk perekonomian di Indonesia pada tahun 2018. Terdapat 15,81 juta kunjungan wisatawan mancanegara dengan pertumbuhan sebesar 12,58% serta mampu menyumbang devisa sebesar USD 19,3 miliar. Kontribusi sektor pariwisata dapat mengurangi tekanan pada neraca pembayaran di Indonesia yang sedang mengalami defisit sebesar USD 7,1 miliar pada tahun 2018 dan diproyeksikan dalam 5 tahun ke depan akan menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Jadi, pemerintah Indonesia sudah memiliki rencana pada tahun 2018 ini karena devisa negara sudah mencapai USD 19,3 miliar dengan pertumbuhan 12,58%. Ini sudah sangat baik, ini sudah sangat mencukupi, sudah sangat memumpuni untuk kedepannya. Jadi Indonesia memperkirakan 5 tahun ke depan akan menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Namun kita lihat nanti prediksinya bagaimana ya. Dan dalam Travel dan Tourism Competitiveness Index tahun 2019, dari 4 komponen penilaian, Indonesia memiliki keunggulan dalam komponen kebijakan serta kondisi pariwisata, yakni menempati peringkat 4 dari 140 negara. Dan komponen sumber daya alam dan budaya menempati peringkat 18 dari 140 negara. Diambil dari Calderwood dan Soskin 2019. Sektor pariwisata mampu menyediakan 13,8 juta lapangan pekerjaan atau setara dengan 1 dari 9 pekerjaan yang ada di Indonesia. Selain memberikan dampak lapangan pekerjaan, pariwisata juga menciptakan dampak tidak langsung dan dampak induksi ke industri lainnya, termasuk ke UMKM. Jadi, pariwisata di tahun 2019 di Indonesia ini sudah sangat mumpuni juga, dan bahkan ada dampak langsungnya dan dampak tidak langsungnya. Jadi, rakyat Indonesia sendiri juga sudah sangat menikmati bagaimana pariwisata di Indonesia, bahkan pihak luar negeri pun juga sudah menikmati pariwisata di Indonesia. Dampak dari pandemi COVID pada sektor pariwisata. Pandemi COVID-19 memasuki Indonesia pada awal bulan Maret hingga 24 Agustus 2021 mencapai 155.000 kasus dengan jumlah pasien meninggal sebesar 6.759 jiwa. Sangat hebat ya. Lanjut, peningkatan kasus yang terjadi menyebabkan fokus utama pemerintah ialah pemulihan pada kesehatan dengan kebijakan memutus rantai penyebaran COVID-19 melalui jaga jarak atau social distancing dan bekerja dari rumah atau work from home. Kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya aktivitas transportasi baik nasional maupun internasional, serta secara langsung berdampak pada berkurangnya aktivitas pariwisata di Indonesia. Jadi dengan adanya COVID ini masuk ke Indonesia, dampaknya sangat besar sekali terutama pada sektor pariwisata di Indonesia. Dalam hal ini, pariwisata Indonesia sangat dirugikan sekali. Kemudian lanjut, ini penurunan aktivitas ekonomi masyarakat menyebabkan krisis sosial yang dapat dilihat dengan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran berdasarkan data yang dipublikasi oleh BPS. Beberapa provinsi memiliki destinasi pariwisata prioritas mengalami fenomena yang berbeda terhadap tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan pada periode sebelum
serta saat pandemi COVID berlangsung. Lanjut, kebijakan pemerintah terkait pariwisata saat pandemi COVID. Kebijakan peningkatan kunjungan wisatawan melalui pemberian paket intensif bagi airline and travel agent sebesar lebih dari 200 miliar supaya menarik kedatangan turis atau wisatawan internasional atau luar negeri serta RRT ke Indonesia, pemberian diskon bagi tiket pesawat penerbangan yang akan menuju 10 destinasi pariwisata prioritas atau DPP mencapai 50% bagi setiap penumpang dengan jumlah sebanyak 25% dari total kursi pesawat dengan biaya yang dikeluarkan sekitar 490 hingga 500 miliar. Diambil dari Kementerian Keuangan 2020 Paper Indonesia 2020. Jadi dengan adanya COVID-19, pemerintah ini memiliki kebijakan yang sangat baik yang 2020 Paper Indonesia 2020. Jadi dengan adanya COVID-19, pemerintah ini memiliki kebijakan yang sangat baik yang sangat tidak terduga sekali karena menyumbangkan 200 miliar untuk menarik kedatangan turis. Ini sangat luar biasa karena menurunnya COVID ini, menurunnya wisatawan karena COVID. Jadi itulah inovasi dari pemerintah untuk mempertahankan para wisatawan, para turis, sehingga tidak sampai berdampak yang sangat. Namun, kebijakan stimulus untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ini tidak berdampak baik karena kebijakan tersebut ditetapkan pada akhir Februari 2020 sebelum pandemi COVID-19 masuk di Indonesia. Selama pandemi COVID-19 terjadi kekhawatiran dalam berwisata baik di wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara hingga pemanfaatan stimulus ini akhirnya tidak berjalan dengan baik. Kebijakan lain dikeluarkan pemerintah selama pandemi COVID-19 adalah intensif fiskal pemerintah dalam rangka menyelamatkan industri dan tenaga kerja pariwisata. Kebijakan yang dikeluarkan yakni pembebasan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan dengan kompensasi 3,3 triliun diambil dari Sugi Hamreta 2020. Perluasan pembebasan PPh 21 ditanggung pemerintah atau DPT untuk pekerja sektor akomodasi dan restoran, bantuan kartu prakerja kepada tenaga kerja di Indonesia termasuk kepada tenaga kerja pariwisata, serta intensif 600.000 per bulan untuk tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan pendapatan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Ini sungguh membuat Indonesia semakin miskin ya, karena tidak adanya pemasukan, karena pariwisata juga tidak seperti dahulu akan dibatasi dengan protokol kesehatan, kebebasan wisatawan tidak bisa terjaga. Jadi ini sangat memberatkan bagi semuanya. Pemerintah pun juga sudah sangat mengupayakan, yakni dengan pembebasan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan. Ini sangat enak ya, tidak seperti biasanya. Hari-hari biasanya kan tidak seperti ini. Bahkan ini sampai kompensasinya 3,3 triliun. Uang dari mana ya pemerintah? Ya mungkin dari bank, pinjaman dari bank begitu. Bahkan untuk tenaga kerja pariwisata serta insentif itu mendapat 600.000 per bulan untuk tenaga kerja yang terdaftar di BPJS. Baik sekali ya pemerintahnya. Kebijakan dalam rangka menyelamatkan industri pariwisata ini
direspon positif oleh beberapa pihak. Namun masih terdapat beberapa catatan di mana bagi industri pariwisata lebih mengharapkan bantuan langsung tunai dari pemerintah daripada intensif pajak. Baik ya. Lanjut, kebijakan stimulus ekonomi bagi sektor pariwisata seharusnya disertai dengan kedisiplinan dalam penerapan protokol pencegahan COVID-19, baik bagi para pengelola industri pariwisata maupun masyarakat di destinasi pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para wisatawan untuk berkunjung ke 10 DPP. Jadi 10 DPP tadi itu sudah menjadi prioritas yang saat ini karena COVID-19 ini, yang terutama itu di Bali. Jadi pariwisata saat ini harus benar-benar menjaga protokol kesehatan dan menjalankannya supaya wisatawan itu tidak takut dengan adanya corona, tidak terlalu takut ya, tidak terlalu takut begitu. Jadi dengan disediakan mencuci tangan seperti itu dan menjaga jarak, namun mereka masih tetap bisa menikmati keindahan alam di Indonesia ini dengan bebas. Kemudian kebijakan pemerintah terkait paradigma pariwisata di era new normal. Berdasarkan perhitungan penurunan jumlah kunjungan wisatawan dari UNWTO pada skenario 2 dan skenario 3, pembukaan aktivitas berpergian pada bulan September dan bulan Desember, pariwisata di Indonesia pada akhir 2020 hanya akan mencapai 4-5 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Pasar wisatawan mancanegara diperkirakan baru akan kembali normal secara bertahap mulai 2021 dan kembali normal di tahun 2023. Semoga saja ya. Jadi pemerintah sudah memprediksi kunjungan wisatawan pada saat ini dan akan diperkirakan kembali normal secara bertahap mulai 2021. Jadi 2021 itu pariwisata di Indonesia akan mulai kembali dibuka secara normal dan tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu tetap menjaga diri dimanapun Anda berada dan kembali normal pada tahun 2023. Ini perkiraan pemerintah Indonesia terkait paradigma pariwisata di era new normal. Ya, semoga saja ya. Jadi pemerintah sudah memprediksi kunjungan wisatawan pada saat ini dan akan diperkirakan kembali normal secara bertahap mulai 2021. Jadi 2021 itu pariwisata di Indonesia akan mulai kembali dibuka secara normal dan tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu tetap menjaga diri dimanapun Anda berada dan kembali normal pada tahun 2023. Ini perkiraan pemerintah Indonesia terkait paradigma pariwisata di era new normal. Ya, berikutnya akan saya jelaskan tentang analisis kebijakan pariwisata. Pandemi. Pertama, tren penurunan pengeluaran wisman dikarenakan kurang baik kualitas produk dan juga pelayanan pariwisata. Hal yang kedua adalah terbatasnya aksesibilitas masuk ke Indonesia dan antar wilayah di Indonesia sendiri untuk mendukung perjalanan wisata yang lebih panjang. Hal ketiga lebih terkait pada terbatasnya daya dukung destinasi seperti keterbatasan pasokan air dan peningkatan tumpukan sampah serta kesiapan masyarakat sebagai tuan rumah dan pelaku pariwisata yang profesional. Hal keempat adalah minimnya jumlah SDM yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri pariwisata profesional. Hal kelima adalah masih terbatasnya investasi serta kapasitas industri pariwisata untuk dapat menawarkan
atraksi kelas dunia. Keenam, belum optimalnya tata kelola destinasi wisata yang juga mendukung kepastian dan kemudahan usaha serta lingkungan yang berkelanjutan. Hal ketujuh adalah berhubungan dengan keterbatasan awareness para pelaku pariwisata terhadap kesiapsiagaan bencana. B. Usulan jangka pendek. Orientasi pada pariwisata yang berkualitas tidak hanya pada masa mass tourism. Pemberian bunga bersubsidi serta restrukturisasi kredit atau pinjaman dan multifinance kepada usaha mikro, kecil, dan menengah di bank atau lembaga pembiayaan yang lain, termasuk subsidi atau penundaan pajak UKM serta juga tenaga kerja. Insentif rekrutmen, pelatihan sertifikasi dan penempatan tenaga kerja melalui perluasan diklat, termasuk bimbingan teknis, pembuatan paket layanan long stay. Berikutnya fasilitas pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan 3A, aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Yang terdampak perhentian dana alokasi khusus fisik pariwisata dengan perhatian khusus pada fasilitasi kebersihan. Percepatan pembangunan infrastruktur di destinasi prioritas. Promosi pemeran dan event pariwisata secara bertahap mulai diaktifkan. Selanjutnya, peningkatan insentif pelaku usaha pariwisata, maskapai, agen travel, dan promosi dalam bentuk diskon tiket pesawat dan diskon bahan bakar jet di beberapa bandara di destinasi pariwisata prioritas. Pemberian insentif bagi grup insentif trip atau fam trip yang dilaksanakan di Indonesia. C. Usulan kebijakan jangka menengah. Usulan kebijakan sektor pariwisata dalam rangka recovery jangka menengah pasca pandemi COVID-19 dapat dilakukan dalam bentuk: pertama, memberikan diskon wisata bagi pelajar dan mahasiswa, ASN, dan TNI atau Polri, tenaga kesehatan dan warga negara usia lanjut, serta pemberlakuan cuti dan libur bersama yang mendukung peningkatan wisatawan domestik. Kedua, pemasaran ke organisasi yang dekat dan yang sudah lebih dahulu pulih. 3. Peningkatan insentif bagi pelaku usaha pariwisata maskapai, agen travel, dan promosi dalam bentuk diskon tiket pesawat, parkir pesawat, dan diskon bahan bakar jet di beberapa negara destinasi pariwisata prioritas yang dilaksanakan di Indonesia. Promosi melalui influencer. Kemudian keempat, bekerjasama dengan maskapai untuk memulihkan dan penambahan jadwal penerbangan. Kelima, penyelenggaraan event internasional seperti olahraga, seni, MICE, termasuk kesuksesan penyelenggaraan MotoGP, Piala Dunia U20, dan lain-lain. Promosi wisata Indonesia ke dunia internasional ini harus dilengkapi dengan hal yang mampu menunjukkan peningkatan standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pengunjung di Indonesia. 6. Peningkatan infrastruktur 3A di destinasi pariwisata baik melalui APBN, dana transfer, APBD, BUMN, swasta maupun KPBU. 7. Insentif rekrutmen, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja melalui perluasan diklat 3-in-1 untuk sebanyak 100.000 tenaga kerja. 8. Kerjasama pelatih dan magang bagi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk bimbingan teknis peningkatan standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan, terutama untuk pelaku UMKM. Peningkatan bidding penyelenggaraan MICE internasional di Indonesia. 10. Pengawalan realisasi investasi pariwisata skala besar. 11. Peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan pelaku kreatif baik di perbankan maupun ke non perbankan.
Berikutnya adalah D. Usulan kebijakan jangka panjang. Penanganan jangka panjang seharusnya dilakukan dengan pembangunan sistem operasi industri pariwisata, pembuatan sistem operasi industri pariwisata sebagai penanganan jangka panjang harus dipersiapkan. Keberhasilan sektor pariwisata yaitu ketika ada hal yang bisa dilihat, ada kegiatan yang bisa dilakukan oleh wisatawan di lokasi di destinasi wisata. Usulan kebijakan sektor pariwisata dalam jangka recovery jangka panjang. Pasca pandemi COVID-19 dapat dilakukan dalam bentuk: pertama, penguatan supply side; kedua, penguatan atraksi; ketiga, penguatan akses; dan keempat, penguatan demand side. Ya, sedikit kesimpulan dari materi yang kami jelaskan barusan. Mungkin adalah sebelum adanya pandemi, fokus pembangunan pariwisata pada upaya dukungan peningkatan penguatan destinasi pariwisata prioritas DPP dan revitalisasi destinasi Bali dengan tujuan untuk menjaring devisa sebanyak mungkin melalui peningkatan mass tourism. Pandemi COVID-19 yang memengaruhi ruang gerak masyarakat dunia merupakan bencana bagi sektor pariwisata, termasuk Indonesia. Pembangunan pariwisata dipaksa agar mampu beradaptasi dengan pandemi yang diterjemahkan pemerintah Indonesia dalam bentuk kebijakan new normal. Upaya saat ini tidak hanya terkait penanganan bencana, tetapi juga mengkaji ulang perencanaan nasional serta daerah untuk sektor pariwisata. Acara pariwisata saat ini digambarkan sebagai kondisi yang memerlukan penanganan khusus dan extraordinary. Pariwisata di Indonesia pada akhir 2020 diprediksi oleh berbagai ahli bahwa hanya akan mencapai 4-5 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Pasar wisatawan mancanegara diperkirakan akan kembali normal mulai 2021 dan kembali normal di tahun 2023. Sebenarnya sejak bulan Maret 2020 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan stimulus ekonomi untuk menciptakan stabilitas pada beberapa sektor perekonomian negara selama masa pandemi COVID-19. Namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.